Baik, sudah bisa muncul ringkasan materinya, teman-teman? Sudah, Ibu. Kalau saya buka PDF ini bisa kan ya? Bisa pindah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Baik, kita akan mereview materi hari ini ya mengenai etika bisnis. Ya. Etika berwirausaha di sini, teman-teman. Di sini sebenarnya etika itu kan kita membedakan benar dan salah gitu ya. Berdasarkan standar masyarakat kalau etika gitu. Tapi kalau di topik ini etika bisnis itu juga termasuk melanggar hukum juga gitu ya. Jadi norma bisnis itu juga di sini kita akan bahas bagaimana bisnis itu juga bisa melanggar hukum. Ya, jadi bisa melanggar etika tapi juga bisa melanggar hukum. Nah, di sini etika itu apa pentingnya etika ya? Ketika teman-teman mau membangun usaha nanti atau membuat suatu misalnya UMKM dan sebagainya, etika itu sangat penting karena etika itu berdampak pada reputasi ya. Jadi selain berlangsungnya suatu bisnis, kelancaran suatu bisnis, etika itu pentingnya adalah berdampak kepada reputasi. Jadi kalau reputasi itu hubungannya dengan apa, teman-teman? Kalau misalnya saya bicara tentang seseorang ya, misalnya tokoh masyarakat atau misalnya artis, siapa artis yang ada di pikiran kalian yang reputasinya baik? Siapa? Artis yang reputasinya baik siapa? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda ya, yang baru menikah gitu ya, Maria. Kalau yang kurang baik, yang mungkin punya track record kurang baik ya, yang reputasinya tidak sebaik Maudy Ayunda. Siapa misalnya? Nikita Mirzani, Bu. Nikita Mirzani. Oke, ketika kalian mau berelasi dengan seseorang, itu kan pasti melihat reputasinya kan. Jadi kalau misalnya suruh milih mau berelasi bisnis dengan Maudy Ayunda atau dengan Nikita Mirzani, pilih siapa teman-teman? Maudy Ayunda. Maudy, Bu. Maudy Ayunda ya. Sudah pintar ya. Lalu juga tidak ada track record yang buruk, tidak pernah masuk penjara, tidak pernah kena kasus ya. Kalau Nikita itu bagaimana? Track record-nya ya pernah kena kasus hukum ya, lalu juga pernah mungkin bertengkar ya, bertengkar dengan teman sesama artis, cari-cari masalah kok jadi gosip kita. Ya itu adalah contoh ya teman-teman. Jadi reputasi, etika seseorang itu berdampak ke reputasinya. Begitu juga dengan bisnis ya. Ketika kalian menjadi seorang investor, ketika kalian menjadi seorang supplier, pasti kalian juga melihat track record relasi bisnis kalian. Ya, seperti apa sih ya? Kalau kita mau bagi menjadi dua kubu, ya baik atau buruk itu aja ya. Jadi kubunya langsung yang sangat berbeda. Jadi yang etikanya buruk dan yang etikanya baik. Gitu. Jadi berdampak ke reputasi. Kalau reputasinya sudah buruk, banyak yang tidak percaya. Ya, kepercayaannya menjadi menurun. Kalau teman-teman baca atau nonton YouTube, orang-orang yang bisnis itu pasti satu hal yang mereka pegang itu adalah memegang trust, kepercayaan gitu ya. Jadi ketika kita juga membangun relasi bisnis, bagaimana membangun kepercayaan itu. Ya. Jadi harus jujur, punya integritas. Ya kalau memang janji A ya harus ditepati A. Ya, kalaupun tidak bisa memenuhi A, ya harus memberikan informasi gitu ya. Oke, di sini ada beberapa pihak, teman-teman, beberapa pihak yang
dipengaruhi oleh etika bisnis itu sendiri, ya. Pertama ada pemangku internal, jadi ada investor, karyawan, manajemen, ya. Lalu ada pemangku eksternal seperti pelanggan, kreditor, pemasok, ya masyarakat seperti kita. Ya, kalau kita menilai produk juga kan kita lihat ini produknya ini pernah kena kasus enggak, gitu ya. Kan kadang ada berita sedikit saja itu berpengaruh loh terhadap sales suatu produk, ya. Misalnya ada kasus pelecehan misalnya, pelecehan di suatu perusahaan. Nah, itu sebenarnya kan hal yang tidak berhubungan dengan kualitas produk ataupun jasanya ya. Tapi ternyata hal-hal seperti itu juga berpengaruh loh terhadap pengambilan keputusan dari pemangku internal maupun pemangku eksternal. Ya, terutama kita sebagai masyarakat, kita kan juga melihat gitu ya, kalau kita mau beli produk, ya kita lihat juga, ya. Contohnya bagaimana? Misalnya pengusaha dan mitra usaha, ya. Pengambilan keputusan mereka itu berpengaruh teman-teman ke akses pasar, ke bahan baku, dan sumber daya lainnya. Lalu juga relasi ke perusahaan pemasok bahan baku, ya, bahan baku yang kurang bermutu dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jelas sekali ya. Lalu juga ada pihak organisasi pekerja yang mewakili pekerja. Ya, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah mengenai keputusan tentang tingkat upah, jaminan sosial, kompensasi. Ya, lalu ada pemerintah mengenai peraturan dan perundang-undangannya. Lalu bank terkait dengan penyediaan dana, sumber dana dari bank, ya. Lalu investor, ya. Investor terkait modal yang diinvestasikan, ya. Lalu masyarakat umum. Bagaimana masyarakat umum itu juga bisa mempengaruhi ya terkait produk, barang dan jasa maupun teknik produksi yang digunakan. Lalu pelanggan yang memberi produk dan sebagainya. Jadi jelas bahwa etika itu merupakan landasan yang penting ya untuk membangun image dan reputasi. Ke pihak-pihak apa? Ke pihak-pihak tadi, pemangku internal dan juga pemangku eksternal. Ya. Jadi membangun hubungan itu ya kalau dalam bisnis berarti banyak yang harus dilihat relasinya ya, teman-teman. Jadi internal juga perlu diperhatikan, ke karyawan bagaimana, ya, keluar apalagi, ya. Jadi banyak pihak-pihak yang harus diperhatikan dan juga yang dipengaruhi oleh etika bisnis ini sendiri. Di sini ada 3 jenis manajemen, ya, 3 jenis manajemen. Di dalam manajemen itu adalah yang paling mempengaruhi bagaimana suasana etika dalam perusahaan, kan? Bagaimana sih kok bisa manajemen itu mempengaruhi suasana etikanya? Ya dari pengambilan keputusan yang diambil, ya. Misalnya manajemennya adalah manajemen yang immoral. Immoral itu bagaimana? Immoral itu dia tidak mempertimbangkan etika, sudah tidak mempertimbangkan etika, tapi juga mencari keuntungan diri sendiri. Jadi dengan kata lain, ini manajemen yang mengorbankan orang lain atau pihak lain demi kepentingan pribadinya. Ya. Contohnya misalnya manajemen yang immoral ini bentuknya seperti apa? Menggaji karyawan di bawah upah minimum. Masih banyak nggak perusahaan seperti itu? Kalau teman-teman cari banyak sekali ya. Jadi kalau di dalam suatu provinsi itu kan ada UMR ya. Nah ini teman-teman juga kalau survei pasti banyak menemui karyawan yang digaji itu masih di bawah UMR. Ya apalagi yang outsourcing. Nah outsourcing itu juga masih pro kontra ya. Jadi kalau yang kontra dengan outsourcing itu menganggap outsourcing itu apa ya, semacam dalam tanda kutip tidak bermoral gitu, karena dia tidak
apa ya, tidak dijamin oleh perusahaan. Ya, kalau kita bekerja karyawan tetap itu kan kita dijamin kesehatannya, ya bahkan mungkin mendapatkan uang pensiun. Tapi kalau outsourcing, ya misalnya hitungannya kerja harian, ya. Jadi memang kasihan sekali teman-teman kalau kerja itu modelnya outsourcing, ya. Nah, ini gaji di bawah upah minimum ini juga tidak, ini melanggar etika dan juga melanggar peraturan gitu ya. Jadi lalu meniru produk. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Meniru produk itu bukan bentuk bisnis yang inovatif ya. Justru ini melanggar etika ya. Lalu memperbanyak jadi perusahaan percetakan memperbanyak produk yang melebihi kesepakatan. Lalu ada manajemen amoral. Nah, kalau manajemen amoral ini dia tidak mempertimbangkan etika dalam pengambilan keputusannya, ya. Jadi dia tidak dengan sengaja melanggar. Kalau yang immoral tadi dia tahu aturannya tapi dia melanggar, gitu ya. Tapi kalau yang manajemen amoral dia ini tidak dengan sengaja melanggar, ya. Misalnya penggunaan uji kejujuran detektor. Nah, ini kan seperti apa ya? Memperlakukan manusia itu seperti seorang pembohong, pencuri, ya. Tapi sebenarnya ini dia tidak sadar gitu loh, tidak mempertimbangkan etika maupun hukum di dalam keputusannya. Jadi dia menggunakan alat itu, dia tidak mempertimbangkan apakah dengan menggunakan alat itu lalu dia memandang karyawannya ini adalah seorang pencuri, pembohong, gitu ya. Jadi tidak dengan sengaja melanggar. Lalu yang ketiga ada manajemen moral. Nah, kalau manajemen moral ini yang tadi di kubu yang baik, yang benar ya. Jadi menggunakan aspek legal dan prinsip-prinsip etika. Nah, inilah yang diharapkan ada di dalam seluruh wirausahawan juga ya. Jadi sebelum memulai usaha tuh tahu aturannya secara legal, tahu prinsip-prinsip etikanya seperti apa ya. Bahkan tidak cuma usaha besar maupun kecil ya teman-teman. Jadi saya pernah ngobrol dengan tukang nasi goreng ya. Tukang nasi goreng itu jadi suaminya itu jago buat soto ya. Jago buat soto. Terus saya tanya, kenapa nggak jualan soto? Ya, katanya karena di dekat sini sudah ada yang jualan soto. Nah, jadi apa ya, yang membuat usaha kecil di suatu gang saja tahu tentang etika, ya. Ya, dia menganggap bahwa kalau dia jualan produk yang sama, itu tidak etis gitu, karena sudah ada yang jualan, gitu ya. Walaupun tidak ada aturannya, ya bebas saja mau jualan apa saja kan, ya mau jualan soto, nasi goreng, ya bebas saja, gitu. Nah, jadi itu hanya ilustrasi aja ya. Jadi perusahaan kecil pun ternyata ya mempertimbangkan prinsip-prinsip etika itu ya. Nah, yang mempertimbangkan aspek legal dan prinsip-prinsip etika itu adalah disebut manajemen moral. Nah, ini adalah prinsip-prinsip etika ya yang harus dimiliki oleh wirausahawan ya maupun pihak-pihak yang ada di dalam bisnis wirausaha ya. Pertama ada kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan. Ya, kalau integritas itu apa yang dilakukan itu sama dengan yang ada di hatinya, ya. Lalu integritas itu juga meskipun orang tidak melihatnya, ya, atasannya tidak memperhatikan, tapi dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik, yaitu integritas. Lalu ada keadilan, suka membantu, hormat kepada orang lain, lalu warga negara yang bertanggung jawab, artinya menaati hukum, aturan, lalu mengejar keunggulan itu berarti mengharapkan hal-hal yang baik ya.
selalu mengejar hal-hal yang baik, lalu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, segala apa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Ada cara-cara mempertahankan standar etika bisnis, ya. Bagaimana kita berwirausaha, kita mempertahankan atau menetapkan suatu standar etika bisnis. Yang pertama, menciptakan kepercayaan, ya, kode etik perusahaannya, kode etik usahanya, lalu mengembangkan kode etik, lalu menjalankan kode etik itu secara adil dan konsisten, lalu melindungi hak perorangan, lalu mengadakan pelatihan etika. Ya, teman-teman kalau tertarik dengan topik ini sangat bisa sekali untuk skripsi ya, mencari misalnya mensurvei ya karyawan-karyawan tuh sangat banyak sekali pasti yang perusahaan tidak selalu 100% ideal tentang etika ini. Ya, walaupun dari luar itu tidak kelihatan, tidak ada beritanya, tapi kalau disurvei itu pasti ada. Ya, misalnya dari jam kerja. Secara aturan itu kan sebenarnya kalau melebihi 42 jam per minggu kalau tidak salah ya, atau 40 jam per minggu, teman-teman bisa lihat itu kan karyawan berhak mendapatkan uang lembur. Ya. Tapi kan tidak semua perusahaan menetapkan hal seperti itu. Ya kan? Jadi kadang perusahaan itu berkedok loyalitas. Kalau teman-teman nanti ada di dunia kerja pasti sudah tahu sendiri ya. Nah, itu salah satu melindungi hak perorangan ini ya. Lalu adanya pelatihan etika. Kadang orang ini tidak mau melanggar etika tapi memang tidak tahu karena ketidaktahuannya. Ya oleh karena itu penting untuk mengadakan pelatihan, workshop, penyuluhan mengenai etika-etika bisnis ya di dalam karyawan, bahkan manajemen sendiri ya. Karena manajemen kan kadang juga tidak selalu memperoleh pendidikan tentang etika bisnis. Ya kan? Jadi butuh diajarkan melalui workshop. Lalu ada audit etika secara periodik, ya ini sejujurnya saya belum pernah menemui, ya di 2 perusahaan dulu saya bekerja juga saya tidak menemui audit etika ini, ya mungkin karena manajemen belum menganggap penting, ya teman-teman mungkin bisa mencari tahu contoh mungkin perusahaan yang sudah menerapkan audit etika ini ya secara periodik. Lalu mempertahankan maupun meningkatkan standar tentang tingkah laku karyawan. Ya, menghindari contoh etika yang tercela. Ya. Jadi tidak memberi contoh yang buruk. Lalu menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah dan melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Nah, di sini tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan yang tadi internal dan eksternal itu ada berbagai macam. Yang pertama ini adalah terhadap lingkungan. Ya, kalau teman-teman baca tadi paper yang saya bagikan itu banyak terkait tentang lingkungan, ya. Jadi air berpengaruh. Jadi proses bisnis itu berpengaruh terhadap kualitas air, udara, ya. Jadi perusahaan ini harus ramah lingkungan. Ketika perusahaan itu menimbulkan limbah, ya, tentu dia harus punya kegiatan CSR yang concern ke lingkungan, ya, seperti daur ulang limbah atau menanam 1000 pohon, ya. Jadi memang kegiatan CSR itu idealnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi kalau proses bisnisnya itu memang banyak berpengaruh ke lingkungan, biasanya kegiatan CSR-nya juga pasti ada mengenai lingkungan. Gitu ya. Tapi kegiatan CSR itu tidak hanya lingkungan ya, teman-teman. Jadi jangan salah, kegiatan CSR itu bisa banyak sekali, bahkan bisa juga yang tidak relate dengan kegiatan bisnisnya. Misalnya CSR-nya adalah pemberian vaksin gratis atau donor darah, ya biasanya ada kegiatan CSR yang seperti itu. Ya kalau kegiatan lingkungan ya biasanya daur ulang, penanaman pohon, ya
lalu lahan ya. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab terhadap karyawan. Nah, karyawan ini berharap didengarkan ya, berharap diberikan umpan balik yang positif, berharap diberikan kepercayaan ya, berharap untuk mendapatkan akses informasi ya. Jadi kan informasinya harus jelas. Kadang seorang karyawan itu karena tidak punya power, jadi tidak merasa tidak punya akses informasi ya, tidak punya akses informasi. Teman-teman, ini tinggal 10 menit lagi, nanti kalau Zoom-nya mati, nanti kita join lagi ya. Karena ini pakai Zoom yang 40 menit. Lalu memberikan imbalan kepada karyawan, ya. Kepercayaan dan sebagainya. Lalu tanggung jawab terhadap pelanggan. Nah, hak-hak pelanggan itu apa? Mendapatkan produk yang aman, mendapatkan informasi tentang produk sejelas-jelasnya, ya, hak untuk didengar. Makanya kalau di perusahaan itu kan ada layanan konsumen, ya. Salah satu cara untuk memfasilitasi supaya konsumen itu bisa menyampaikan ya apa pertanyaan atau mungkin saran, ya, hak memilih apa yang akan dibeli. Oke, ini sudah. Oke, tanggung jawab terhadap investor itu mengenai pengembalian ya, pengembalian tentang dana yang sudah diberikan. Lalu tanggung jawab terhadap masyarakat itu menyediakan lapangan pekerjaan, ya, kontribusi terhadap masyarakat apa. Oke, ini tadi hak konsumen sudah. Nah, ini kewajiban konsumen. Nah, kadang perusahaan itu sudah memberikan informasi yang jelas tentang produk, ya. Tetapi di sini kadang konsumennya yang tidak membaca. Misalnya apa? Misalnya kalau teman-teman baca produk makanan, ya, atau minuman, itu kan biasanya tidak untuk ibu hamil, atau ini tidak untuk anak di bawah 2 tahun. Minuman ini tidak untuk anak di bawah 2 tahun. Nah, ketika informasi itu tidak dibaca oleh konsumen dan konsumennya minum sakit, yang salah perusahaannya atau konsumennya. Ketika sudah di produknya sudah ditulis tidak untuk ibu hamil, masih diminum, tiba-tiba sakit muntah. Jadi yang salah siapa, teman-teman? Konsumen, Bu. Konsumennya, ya, konsumennya sudah diberikan informasi dengan jelas, dengan lengkap, tapi tidak dibaca oleh konsumen. Nah, ini adalah satu resiko ya. Jadi konsumen, teman-teman juga baca dengan lengkap ya. Kalau makanan, minuman, apalagi misalnya obat ya, tidak untuk yang misalnya tekanan darah tinggi, ya, tidak penyakit dan sebagainya. Nah, ini juga harus dibaca dengan jelas. Ya, lalu konsumen itu kewajibannya adalah beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Jadi tidak dengan uang palsu ya. Lalu juga ketika membeli secara kredit ya dibayar tepat waktu. Ya, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perdagangan konsumen secara patut. Oke, kewajiban produsen tadi kewajiban konsumen ya. Kewajiban produsen ya beritikat baik dalam kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Ya. Melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ya, tidak diskriminatif dilihat dari agamanya apa, warna kulitnya apa, rambutnya keriting atau lurus, ya, cakep atau kurang cakep. Nah, ini tidak seperti itu, ya. Jadi tidak diskriminatif.
menjamin mutunya berdasarkan ketentuan standar mutu, ya, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang, ya, memberikan kompensasi atas kerugian penggunaan, dan memberikan kompensasi jika tidak sesuai dengan perjanjian. Ya, ini perbuatan yang dilanggar bagi produsen. Kok ini masih ada yang mau masuk Zoom terus ya? Udah berjalan 40 menit. Oke, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar ya oleh produsen. Ya, seperti yang tadi di awal ya, tidak memenuhi standar ya. Lalu tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, neto ya. Makanya kalau di produk itu komposisi itu tidak. Jadi komposisi di dalam suatu makanan, produk itu berdasarkan aturan. Jadi aturannya memang harus dicantumkan komposisinya, ya. Jadi dalam tanda kutip bukan karena kebaikan si produsen, tapi ini memang diatur dalam undang-undang, ya. Lalu tidak sesuai dengan ukuran timbangan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, mutu, ya tidak sesuai dengan labelnya, tanggal kadaluarsanya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam perusahaan besar, ya kalau perusahaan kecil ketika kita beli barang, kita mau ngecek barangnya sesuai standar atau enggak, kita bisa ngecek langsung ya, kalau barangnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di perusahaan besar biasanya ada tim quality control ya. Jadi tim quality control itu biasanya ngecek barang yang masuk dengan surat atau dokumen yang dibawa ya. Misalnya barangnya dikirim lewat kapal. Ya tim quality control-nya itu ya ada di situ ya, barang masuk dicek dulu. Apa ngeceknya satu-satu, Bu? Enggak, ngeceknya ya sampel. Ya, jadi sampel acak misalnya per 10 truk, per 10 truk dicek, per 10 truk dicek. Nah, gitu biasanya ada tim quality control-nya. Ya. Itu kalau perjanjian jual beli ya. Jadi kalau misalnya perjanjian jual beli untuk bahan baku dan sebagainya, itu si pembeli punya tim quality control sendiri ya untuk ngecek yang seperti ini. Oke, selain melindungi reputasi perusahaan, ya, prinsip etika itu juga membangun kepercayaan dan juga merupakan elemen penting untuk suksesnya bisnis jangka panjang. Ya. Ini tipu menipu. Oke, setelah ini kita bahas kasus, teman-teman, bahas kasus dengan bahas papernya. Sebelumnya ini saya stop dulu, lalu teman-teman masuk Zoom kembali ya. Karena ini 1 menit lagi sudah mati. Oke, saya end dulu ya teman-teman, nanti masuk Zoom-nya kembali. Baik, Ibu. Baik, Bu. Tidak, Ibu. Saya dari tadi sudah masuk, barusan wifi-nya mati. Oh, oke. Oke, teman-teman. Sebelum kita akhiri kelasnya, ada pertanyaan nggak? Tidak ada PR ya. Jadi kita review materi dengan tadi membahas artikel, berita, ya. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Baik, mungkin bisa on cam dulu. Sehat semua, tidak seminggu lagi ya. Minggu depan adalah laporan tugas akhir. Jadi minggu depan
kalian menyiapkan progresnya ya. Progresnya jadi sudah tidak bingung lagi, bahkan belum dapat tempat ya. 2 minggu lalu itu kan saya tanya, ya saya sampling ada yang masih ragu objek penelitiannya. Jadi minggu depan sudah ada progresnya ya teman-teman. Jadi minggu depan nanti saya pilih secara acak untuk presentasi. Ya. Sudah sampai mana progresnya, lalu pertanyaan wawancaranya apa saja ya. Seharusnya minggu depan kalian sudah wawancara. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Itu Hendra Tama lagi sama siapa ya? Duh, Sama Bagas ya. Tama, Bu. Bagas. Ya, Bu. Halo, Bu. Oke, siapa tadi yang mau bertanya? Bu. Daniel ya. Nah, kan ini untuk strukturnya semua makalah sudah dalam proses. Nah, tapi untuk cari produk kreatifnya masih dalam proses. Nah, kalau nggak salah waktu itu pernah dengar Ibu bilang nggak harus kreatif, nggak apa-apa kan, kayak usaha yang kayak dibangun dari keluarga gitu, apa segala macam, intinya kayak bentuk usaha gitu, boleh kan itu? Iya. Oh ya, makasih Bu. Nggak Itu aja. apa-apa. Sebenarnya kalau kalian produk apapun itu pasti ada keunikannya, ya. Ya keunikannya ya pasti beda dari yang lain, ya. Mungkin dari sumber bahan bakunya, mungkin dari cara pembuatannya. Jadi kalian jangan terpaku ke bentuk produknya, tapi yang hal-hal yang di belakang itu juga bisa jadi keunikan, gitu Daniel. Terima kasih Bu, makin jelas Bu. Semoga menjawab ya. Jadi lebih luas aja melihatnya, nggak hanya ke produknya gitu. Ngapain sih di ruangan pakai kacamata hitam itu? Oke, kalian tinggal seminggu lagi, habis itu UAS. Keep fighting teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Saya tahu menjadi mahasiswa itu memang berat. Saya tahu sekali. Ya, tapi ya itu bagian dari proses ya, bagian dari proses. Jadi tidak ada jeda nanti sebelum UAS. Jadi nanti UASnya untuk kewirausahaan ya, tetap bentuk pertanyaan yang terbuka ya. Tetap ada UAS kita. Tapi juga pengumpulan tugas akhirnya nanti saat UAS. Tapi minggu depan sudah harus ada progress report-nya. Ya. Baik, sudah wajah-wajah lelah semua. Ya, kita akhiri ya teman-teman. Tetap semangat semuanya. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita berdoa dulu ya. Sebelum menutup hari ini. Kan hari ini udah nggak ada kuliah lagi kan? Yuk, mari kita berdoa. Menurut agama, saya akan pimpin cara Kristen, yang beragama lain menyesuaikan ya. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau melindungi kami, memberkati kami sehari ini dalam segala aktivitas kami. Berkati kami Tuhan untuk setiap apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan.